Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiki Wahyudi. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk pemenuhan UAS Ilkom Ilmu Komunikasi. Saya dari Manajemen Dakwah kelas 1A. Soal ini terdiri dari 10, yang mana dipilih 5 soal saja. Berikut ada soal-soal yang saya pilih. Soal pertama yaitu fungsi dan jenis-jenis komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah proses komunikasi di mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata, namun bisa menggunakan gerak isyarat, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kotak mata dengan simbol dan lainnya. Jenis-jenis komunikasi nonverbal yaitu komunikasi objek, komunikasi sentuhan, komunikasi kronemik, komunikasi gerak tubuh, komunikasi proksemik, komunikasi vokalik, dan komunikasi lingkungan. Lanjut, yang kedua, jelaskan tentang pengertian dan bentuk komunikasi transcendental. Komunikasi transcendental adalah komunikasi yang dilakukan atau yang terjadi antara manusia dengan Tuhannya. Jadi partisipan dalam komunikasi transcendental adalah Tuhan dan manusia. Contohnya di Fakultas Sastra belajar tentang bahasa asing dengan tujuan agar bisa berkomunikasi dengan orang asing. Yang ketiga, soal ketiga, jelaskan pengertian dan proses faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi dalam diri sendiri atau komunikasi satu orang saja, seperti berbicara kepada diri sendiri, memberikan makna intelektual dan emosional kepada lingkungan, memikirkan suatu masalah, mempertimbangkan sampai mengambil keputusan, dan lain-lain. Proses komunikasi interpersonal melalui 4 tahapan, yaitu sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Contoh bentuk komunikasi ini adalah komunikasi interpersonal antara lain antara diri sendiri dan Tuhan Yang Maha Esa. Komunikasi kepada Yang Maha Esa termasuk ke dalam komunikasi interpersonal karena komunikasi berupa doa yang diucapkan oleh diri sendiri dan untuk diri sendiri. Lanjut, soal yang keempat adalah nomor 9. Soal keempat, pilihan nomor 9 mengenai proses, tujuan, fungsi, dan hambatan komunikasi efektif. Tujuan komunikasi efektif adalah komunikasi yang bersifat mencapai sasaran dengan respon yang sesuai dengan tujuan komunikasi individu tersebut melalui kemampuan yang dimiliki komunikator untuk mengungkapkan keinginan, ide, perasaan, pikiran, atau pendapat dengan persepsi yang sama. Proses komunikasi ini dapat terjadi apabila terjadi interaksi antara penyampai pesan untuk mewujudkan motif komunikasi. Tahapan komunikasi terbagi ke dalam 7 tahap: penginterpretasian, penyediaan, pengiriman, perjalanan, penerimaan, penyediaan balik, penginterpretasian. Faktor yang mempengaruhi atau faktor penghambat dalam komunikasi yang efektif adalah perbedaan status sosial antara komunikasi dan komunikator. Misalnya saja karyawan harus tunduk dan patuh terhadap apapun yang dikatakan atasannya, sehingga karyawan tersebut takut menyampaikan aspirasi atau pendapatnya. Soal yang terakhir yaitu soal kelima, pilihan ke-10. Apa manfaat mempelajari etika komunikasi? Manfaat dari mempelajari etika komunikasi secara garis besar sepemahaman saya adalah melancarkan komunikasi dengan orang lain, memahami apa yang dikomunikasikan orang lain, dapat diterima dalam sosial masyarakat karena mengikuti etika yang berlaku, memperkuat hubungan dan terjalinnya dengan orang lain. Mungkin hanya itu saja. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.